Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi untuk video pembelajaran kali ini kita mau belajar bareng tentang namanya enumeration atau enumerasi. Nah, enumerasi ini adalah tahap ketiga dari proses yang diberikan oleh si Ceh ini, materi yang dikasih oleh si Ceh ini. Jadi first phase-nya, tahap pertamanya itu kan kita sudah belajar footprinting. Tahap keduanya adalah scanning. Nah, ini adalah tahap ketiga yaitu enumeration atau enumerasi. Seperti itu. Jadi, ketiga konsep ini, footprinting, scanning, sama enumeration ini sebenarnya sama untuk mendapatkan informasi. Nah, bedanya apa? Nah, itu kita belajar di video kali ini. Oke, kita next. Nah, ini modul yang diberikan oleh C ini ada beberapa tujuan goal ya. Yang pertama, kita akan memahami konsep enumeration. Nah, di dalam enumerasi ini, di dalam kita mendapatkan suatu informasi menggunakan enumerasi ini ada beberapa teknik pengembalian informasi, teknik mendapatkan informasi. Yang pertama, teknik untuk mendapatkan informasi di net bias, menggunakan net bias enumeration. Terus kita juga akan mendapatkan informasi di SNMP menggunakan SNMP enumeration, terus LDAP enumeration, NTP enumeration, terus ini ada SMTP dan DNS. Terus nah, setelah kita tahu cara-caranya, nah kita harus mengetahui juga cara mengcounternya. Oke, cara menanggulanginya. Terus kemudian kita ada overview tentang fase enumerasi ini. Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Tenang. Nah, ini modal flow-nya sama kayak ini. Jadi kita melakukan belajar dulu tentang konsepnya, terus kita akan melakukan net bias enumeration, SNMP, LDAP, NTP, SMTP, DNS, enumeration, counternya, countermeasure-nya, pencegahannya, terus pentestnya. Oke, apa sih enumerasi itu? Nah, pada tahap enumerasi ini biasanya attacker itu lebih aktif untuk mencari informasi yang lebih dalam daripada yang sebelumnya. Oke, jadi dia akan lebih aktif untuk melakukan koneksi ke sistem dan akan memperform beberapa query untuk mendapatkan informasi tentang target, seperti itu. Jadi hampir mirip ya dengan footprinting sama scanning ya. Jadi nanti di enumerasi ini jadi lebih spesifik daripada scanning. Nah, informasi apa sih yang beda dari sebelumnya? Nah, ini ada informasi network resource. Nah, ini misalkan dia ada informasi tentang routernya atau tentang TCP-nya, DNS-nya, servernya. Terus ada juga dengan network shares. Jadi kalau misalkan ada file atau folder yang di-share ke jaringan, dia juga bisa dapat. Terus juga ada routing table-nya. Jadi misalkan IP ini yang terhubung dalam jaringan, terus tujuannya kemana, destinasinya kemana, nah itu bisa dapat. Biasanya dienumerasi oleh si intruder, seperti itu. Nggak hanya 3 ini sih, tapi banyak. Ada audit dan service setting. Jadi nanti misalkan kita kan kalau di Windows itu kan ada service, kalau klik kanan task manager, terus kalian lihat service. Nah, itu bisa dilihat juga oleh intruder. Jadi kita lihat service mana sih yang kiranya adalah sebuah celah. Oke. Terus juga ada SNMP and DNS details. SNMP ini apa sih? Ini tuh SNMP nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, intinya SNMP ini adalah sebuah protokol jaringan ya. Nah, di mana si SNMP ini sebuah manajemen peralatan yang terhubung di dalam suatu jaringan. Biasanya itu dia untuk memanage switch, router, modem, komputer dan server. Oke. Terus dia bisa dapat si DNS details. Nah, di DNS ini kan ada DNS name. Misalkan kalau kalian pernah hosting itu kan ada DNS domain, misalkan
ne1.domain.com, name server 1.domain.com. Nah, itu bisa diambil sama intruder. Oke. Bisa juga diambil machine names-nya, nama komputernya, nama hostnya. Terus dia juga bisa mengambil list users dari sebuah domain, dari sebuah workgroup. Oke, kalau misalkan kalian Windows ini, kalian misalkan ada account administrator, ada account guest, tamu, itu bisa diambil juga list-list seperti itu, list-list grupnya, list-list usernya. Oke, nggak hanya administrator. Jadi kalau kalian create account di Windows ini kan biasanya kan pertama kali kan login pakai password, nah itu bisa juga diambil seperti itu. Terus bisa juga dipakai aplikasinya dan bannersnya. Banners ini yang kemarin sudah saya jelaskan di Scanny ya, jadi bisa aja nama operating systemnya seperti itu ya. Nah, terus biasanya ini itu digunakan, enumerasi ini digunakan di dalam satu jaringan intranet. LAN biasanya sih, seringnya itu di dalam sebuah LAN seperti itu. Nah, jadi semua informasi yang didapatkan ini, network resource, search, file foldernya, routing tablesnya, IP, asalnya mana, tujuannya kemana, terus NSN, MPN, DNS-nya. Nah, ini bisa digunakan oleh attacker untuk melakukan penyerangan yang lebih sempurna jika mendapatkan semua informasi ini. Oke. Jadi yang sebelumnya kita dapat informasi secara general di proses footprinting, nah kita bisa mendapatkan secara spesifik, lebih spesifik lagi daripada proses scanning. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di selanjutnya ini kita akan belajar teknik-teknik untuk enumerasinya. Nah, ini teknik yang pertama itu ada mengekstrak usernames menggunakan email ID-nya. Oke, jadi kita bisa mengira-ngira bahwa kita bisa dapatin email, terus kita bisa mengira ini username-nya ini, seperti itu. Terus nomor 2, dia bisa mengekstrak informasi menggunakan default password. Nah, kebanyakan di Windows itu kita menginputkan password, misalkan administrator, passwordnya admin. Nah, itu bisa digunakan oleh intruder. Dia bisa mengira-ngira bahwa oh, ini default passwordnya misalkan admin. Misalkan router, kita masuk ke router, passwordnya XXX, nah itu kan langsung bisa masuk. Nah, setelah bisa masuk, dia bisa mengekstrak informasinya dong pastinya, seperti itu. Terus bisa juga dia pakai si intruder ini menemukan bahwa oh, ternyata ada username guest, tamu. Biasanya tamu kan nggak pakai password, ya udah dia pakai guest, terus diekstrak dong informasinya, kan bisa masuk seperti itu ya. Terus kemudian bisa juga username-nya diekstrak melalui SNMP. Nah, jadi SNMP ini adalah singkatan dari Simple Network Management Protocol. Jadi manajemen protokolnya itu diatur oleh si SNMP ini, biasanya menjadi standar sih de facto-nya ya. Namanya aja simple, jadi dia cuman mengelola peralatan-peralatan yang terhubung di jaringan IP ya, biasanya itu switch, router, modem, server, komputer yang sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya ya, sedikit ya. Nah, biasanya di SNMP itu kan ada manager sama agent. Nah, manager ini biasanya si adminnya, administratornya untuk mengontrol fungsi network management. Ya, satu aksesnya untuk si agent. Nah, agent ini biasanya itu melekat ke perangkat. Jadi entitas perangkat yang melekat di sebuah protokol, misalkan switch, router, itu adalah sebuah agentnya. Jadi agent ini nanti dikelola oleh si manajernya, seperti itu ya. Contohnya ini pengelolaan. Terus pasti pengelolaan itu pasti ada usernames-nya. Nah, itu bisa diekstrak. Terus dia bisa juga brute force Active Directory. Jadi bisa di brute force Active Directory. Nah, Active Directory ini biasanya itu menyimpan konfigurasi user, group,
komputer hardware, seperti itu ya. Jadi semacam policy dari user, group, komputer sama hardware-nya, seperti itu. Kayak semacam apa ya, buku telepon lah, seperti itu. Jadi settingannya misalkan ada printer, settingannya printer itu ini, seperti itu ya. Jadi menyimpan objek-objek penting, informasi penting itu di Active Directory ini. Oke, kemudian bisa mengekstrak user groupnya di Windows. Nah, di Windows itu kan ada user group. Jadi kalau kalian menginstal Windows, itu kan pasti ditanyain apakah user yang kamu inputin ini tergabung dalam sebuah grup atau enggak. Kalau enggak ya bikin sendiri. Misalkan kalau kalian pernah tahu itu di domain di Windows kan ada. Nah, itu bisa diambil ekstrak user groupnya. Terus dia bisa juga ekstraksi DNS-nya, DNS zone transfer. Nah, ini nanti kita jelaskan saja di slide berikutnya ya. Oke. Nah, kemudian ini service dan port yang biasa digunakan untuk enumerasi. Nah, jadi di sini ada port 53, port 135, 137. Nah, ini kan port-port dipakai oleh, misalkan 135 dipakai oleh Windows, Microsoft. Terus ini pakai di NetBIOS-nya 139, ini biasanya pakai NetBIOS. TCP UDP biasanya pakai 445. Ini SMB ya. Nah, ini biasanya port-port yang biasa digunakan oleh si intruder untuk melakukan enumerasi. Nah, misalkan TCP 25 ini dipakai oleh SMTP biasanya, seperti itu. Untuk menggali informasi itu bisa lewat port-port ini. Begitu ya. Nah, misalkan di NetBIOS ini, NetBIOS ini di port UDP 137. Nah, ini tuh dia bisa mengambil list name service-nya. Entah itu host list name, group name, session service, datagram, itu bisa diambil dari NetBIOS. Informasi-informasi yang seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, pada modal flow ini kita sudah belajar enumeration concept. Sekarang kita mau menuju ke NetBIOS enumeration-nya. Oke, nah di NetBIOS ini itu terdiri dari 16 angka karakter ya, yang unik, pasti beda-beda dari yang lain. Oke, nah biasanya nama ini digunakan untuk mengidentifikasi ada network device-nya yang melalui TCP/IP. Nah, biasanya itu 15 karakter yang pertama ya ini untuk device name. Nah, sedangkan karakter yang ke-16 itu sudah direservasi ya, sudah dipesan untuk record type-nya. Jadi ada number-nya for the service or name record type. Nah, jadi contohnya ini ya, misalkan ada name-nya itu adalah host name, kodenya. Nah, ini 16 terakhir itu adalah 00. Kemudian tipenya ini adalah unique. Nah, ini informasi ini mengandung hostname. Kalau domain, nama domainnya apa, kodenya apa, terus tipenya apa, itu mengandung informasi domain name. Seperti itu dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan ada service, itu misalkan ada server service running ini, dia ada hostname, kodenya 20, unique-nya apa, seperti itu ya, tipenya unique, terus informasi yang ada itu adalah server service running. Misalkan itu ya, jadi mengandung informasi-informasi name resolutionnya. Jadi ada catatan, jadi di sini tidak support untuk IP versi yang 6. Jadi ini supportnya hanya untuk IP versi 4. Nah, jadi ininya ketika attacker sudah tahu, sudah berhasil melakukan NetBIOS enumeration ini ya, maka mereka akan mendapatkan list of computer yang terdapat di domain tersebut. Oke. Terus dia juga dapat list of share on individual host. Dari list share yang di-share dari host-host tertentu itu bisa didapatkan. Terus dia juga bisa dapat policy dan password jika memungkinkan. Seperti itu ya. Jadi policy misalkan
username atau domain si Miftah PC itu dia nggak pakai password. Nah itu kan bisa didapat informasi seperti itu melalui net Bayes enumeration. Atau bisa juga dia pakai default passwordnya. Seperti itu bisa juga mendapatkan si passwordnya. Oke, nah ini contohnya kita melakukan net Bayes di Windows. Oke, jadi dengan komen ini ya bisa dipakai untuk lokal sama remote computer. Ya, jadi misalkan kalau kalian punya Windows silakan dicoba nbtstat ya. Ini keliru, ini nbtstat harusnya. Itu dia akan menampilkan informasi kalau min C ini, strip C ini adalah case-nya ya. Case untuk tabel net Bayes, names dan IP address-nya. Kemudian kalau kalian ketik nbtstat min A itu dia akan menampilkan net Bayes name-nya dari IP target. Saya praktekkan, jadi saya praktekkan di VirtualBox Windows XP. Nah ini adalah Windows XP di dalam VirtualBox, virtual machine, oke? Jadi lebih nyaman pakai Windows di VirtualBox saja daripada pakai Windows saya yang asli. Nanti kalau kenapa-napa. Terus saya mau menuju ke command prompt. Nah ini kita bisa pakai command prompt nbtstat gini ya. Kalau kalian ketik min C ini adalah case-nya. Nah jadi di VirtualBox saya ini Windows XP ini nggak ada case. Kita coba nbtstat min A. Oh ya, kita harus menginputkan si IP-nya. Jadi IP saya tadi berapa ya? IP config 10. Oke, itu ya 10.0215 ya. Jadi nbtstat min A 10.0.2.15. Nah, ini. Jadi kelihatan net Bayes saya yang saya pakai di Windows XP. Yang pertama ternyata dia ada name Miftah PC 00. Lah 00 ini tadi kan sudah saya jelaskan itu adalah unique nomor ke-16. Ini ya, saya buka. Nah ini 0 ini adalah hostname atau domain. Tergantung tipenya. Kalau misalkan tipenya unique berarti dia hostname. Terus yang nomor 20 ini adalah tipenya server service running. Seperti itu ya melihatnya. Jadi ada NetBIOS code-nya, name-nya, tipenya, sama informasi yang didapatkan. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. Jadi hostname atau domain name tergantung tipenya. Kalau tipenya group berarti dia domain. Seperti itu ya. Oke. Terus kemudian kita mau praktekkan pakai aplikasi ini ya, SuperScan. Jadi untuk NetBayes ini saya mau praktekkan cuma 2 aplikasi aja. Yang pertama SuperScan sama NetBayes Enumerator. Saya yang pertama pakai SuperScan ini. Jadi aplikasi ini akan lebih detail informasi yang didapatkan ke target kita. Misalkan kita langsung menuju ke Windows Enumeration ini, terus kita insertkan IP-nya tadi 10.0.2.15. Nah sebelum kita enumerate ini, dia akan mengenumerasi name table, NetBayes name table, null session. Null session ini dia jadi mengenumerate-nya ini si SuperScan ini tanpa menggunakan hak akses. Jadi tanpa menggunakan username sama password di Windows. Oke. Jadi kalau kalian login biasa pakai Windows itu kan ditanyain username sama password. Nah ini kalau null session ini tanpa itu. Sini ada MAC address-nya diambil, workstation type-nya, user, groups, dan lain sebagainya. Kita coba enumerate. Nah ini selesai, complete ini ya, complete. Terus kita cek. Nah ini banyak sekali. Nah ini jadi sama hasilnya kayak nbtstat tadi ya. Jadi ada domain name sama host domain, tipenya unique, ini group, terus
NetBIOS code-nya 20 ini 000. Ini informasinya yang didapatkan, workstation service name. Seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada MAC address-nya. Terus kita coba melakukan attack, melakukan gaining menggunakan null session ke 10.02.15. Terus sukses. Terus hasilnya itu kita, nah ini drive-nya ada si D, C sama D. Terus account domain saya itu Miftah PC benar. Terus domain primary domainnya Miftah domain. Account domain saya Miftah PC, primary-nya Miftah domain. Terus di sini ada list dari service-nya yang menyala atau running atau stop. Seperti itu. Oke, ini aja. Terus ini registry yang terdaftar, register ya, sistem registernya. Nah, ini kita sudah dapat informasi-informasi dong di IP 10.02.15. Sekarang kita mau coba yang pakai ini ya, NetBIOS enumerator ini kalau di PPT ini dia di, nah ini di NetBIOS enumerator ini. Jadi nanti hasilnya bakalan seperti ini ya. Oke, kita coba. Misalkan saya tes from-nya 10.02.1 sampai 10.02.20 gitu aja ya. Nah, ini proses scanning. Nah, jadi yang Miftah PC ini sudah ready. Jadi kita plus ini ya, plus. Nah, ini ada NetBIOS names, ada username-nya, domain-nya, MAC address-nya, sama round trip. Terus kalau kita klik NetBIOS ini ada Miftah PC domain. Sama ya, sama halnya dengan tools yang sebelumnya. Oke. Seperti itu aja. Ini kalau 10.225 sama. Oke, ini kita sudah dapat informasi NetBIOS names, username-nya, domain-nya, sama MAC address-nya. Seperti itu. Oke, tools-tools yang lain seperti ini silahkan kalian coba sendiri. Ada PSKill, PSGet SID untuk mendapatkan user account-nya. Terus ini dia ada juga NetView untuk mendapatkan informasi set resource-nya ya. Jadi kita praktekkan. Jadi di sini kalian ketik sesuai dengan, saya exit dulu ya. Sesuai dengan ini ya, NetView computer name. NetView. Nah, berarti dia tidak ada entry di dalam list ini ya. Oke, gitu aja. Tadi ngecek untuk list share resource-nya. Berarti di komputer saya itu nggak ada yang di share resource. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kita sudah belajar enumeration concept, NetBIOS enumeration. Nah, sekarang kita mau belajar ke SNMP enumeration. Nah, SNMP enumeration ini biasanya itu digunakan untuk mengenumerasi user account dan device target menggunakan SNMP. Nah, SNMP ini sudah saya jelaskan sedikit ya sebelumnya ya. Itu jadi ada dua hak akses, ada dua, yaitu rules-nya ya, itu manager sama agent. Nah, si agent ini itu melekat kepada perangkat di setiap jaringan. Oke, seperti router, switch, komputer, seperti itu ya. Nah, dua akses ini juga dibarengi dengan dua tipe password untuk mengkonfigurasi SNMP agent-nya. Nah, dua tipe hak akses ini ada dua ini ya. Ada read community string sama read or write community string. Nah, sifatnya itu juga beda. Yang pertama ini sifatnya public by default. Terus yang kedua ini private by default. Jadi yang public ini yang cuman bisa melihat aja sih. Jadi dia cuma bisa melihat
perangkat konfigurasi dari sistem. Sedangkan yang read write ini itu biasanya defaultnya private, yaitu untuk mengediting konfigurasi sistem secara remote. Gitu ya. Jadi biasanya karena pengetahuan attacker, biasanya itu yang mencoba menghack itu mempunyai kemampuan yang pintar, yang mumpuni. Jadi dia bakalan tahu bahwa mana yang default, mana yang enggak. Mana yang default ini ya, default community string. Jadi kalau si attacker tahu, oh ini kira-kira default community string ini, jadi dia si attacker ini bisa mengekstrak information about the device, perangkatnya. Nah, informasi apa sih yang bisa diambil? Nah, ini informasi-informasi network resource ya, seperti host, router, device, source, dan lain sebagainya. Kalau network information seperti ARP tables, routing tables, traffic, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa dilakukan attacker di SNMP enumeration. Nah, di sini ada gambar, ada host X yaitu SNMP manager, ada host Y SNMP agent, di sini OZ SNMP manager. Nah, kita lihat dulu yang SNMP manager di host X ini. Jadi si manager ini dia mempunyai community string yaitu cominfo dengan IP 10.10.21. Kemudian si manager ini meminta request ke agent yaitu active session. Misalkan saya minta datanya jumlah sesi dong, dia kirim ke agent si manager dengan community stringnya cominfo, IP-nya segini. Kemudian diterima si agent. Nah, si agent ini akan mengecek ke dalam sebuah MIB. MIB ini adalah Management Information Base. Jadi semacam database seperti itu. Nah, di MIB ini terdapat list-list objek-objek, misalkan nama community string, software version, session table, dan lain sebagainya. Nah, setelah dicek bahwa ada namanya community string cominfo, maka si agent ini akan mengirimkan balik ke manager dengan list active session information. Begitu ya. Nah, jika yang dikirimkan oleh manager ini dicek di database-nya tidak ada, misalkan community string-nya bukan cominfo, misalkan bla bla, ternyata pada waktu dicek itu di MIB tidak ada, maka si host ini akan mengirimkan sebuah alarm, sebuah peringatan ke trap, ke SNMP manager. Jadi diberitahu bahwa error nih, ada yang melakukan pelanggaran nih, ini ya, entah community stringnya beda atau ada penyusup. Nah, itu nanti community stringnya jadi alarm, dikirimkan ke SNMP manager bahwa oh ini alarm ya, berarti ini ada sebuah pelanggaran, error atau penyusupan, seperti itu ya. Ini cara kerjaan SNMP. Nah, terus ini tadi ya, ini Management Information Base di sini nih ya, MIB ini ya. Nah, jadi MIB ini adalah sebuah virtual database yang berisi tentang network objek yang dapat di-manage menggunakan SNMP. Namanya saja SNMP ya, Management Protocol. Nah, biasanya ini objek-objek yang ada di MIB ini dikasih penomoran berupa objek identifier atau OID-nya. Jadi kalau di database itu semacam primary key, jadi nggak bisa sama dengan yang lain, jadi unik seperti itu ya. Nah, di sini itu ada dua tipe objek. Yang pertama scalar, itu single ya. Sini ada single, jadi cuma satu instan aja. Sedangkan yang tabular ini adalah bisa lebih dari satu. Nah, biasanya objek-objek yang terhubung itu dijadikan oleh satu grup. Jadi ada satu grup yang terdiri dari multiple objek. Nah, itu akan tersimpan di dalam MIB tablesnya. Nah, sedangkan si OID ini, object identifier ini, dia bisa berupa ini ya, counter, hitungan pertambahan ya, 1, 2, 3, 4, string,
address, alamat, akses level, dan lain sebagainya, hak aksesnya, dan range information, jadi rentang-rentang informasinya, seperti itu ya. Nah biasanya OID ini itu panjangan, jadi panjang nomornya itu ID-nya, dan itu kan kalau dibaca kan susah. Nah maka dari itu si SNMP ini mentranslate-nya ke dalam human readable display, seperti itu. Oke, di sini ada salah satu tools SNMP enumeration, yaitu OPUtils. Jadi ini integrated set of tools untuk mendapatkan informasi tentang rentang-rentang IP address-nya, terus DNS name-nya, statusnya apa, seperti itu. Jadi nggak saya praktekkan, jadi cukup pengetahuan aja ini SNMP tools OPUtils. Terus ada lagi toolsetnya. Jadi kalau kalian pengen nyoba silahkan download ya, OPUtils versi 6 yang 6. Oke. Terus ini ada engineer tool, jadi sama ya. Jadi untuk generate informasi atau mengenerate IP scans dan MAC address-nya beserta subnet mask-nya. Seperti itu secara real time ya kalau yang toolset ini. Oke. Terus ini beberapa enumeration tools, bisa kalian coba sendiri. Nah, di sini kita mau melanjutkan enumerasi ke LDAP. Nah, LDAP ini biasanya itu, oh ya sebelum saya jelaskan, itu singkatan dari LDAP itu adalah Lightweight Directory Access Protocol. Nah sebenarnya ini tuh bagian dari protokol juga, digunakan untuk mengakses berbagai informasi dalam suatu direktori. Nah LDAP ini digunakan untuk mengakses suatu direktori, misalkan ada direktori telepon, direktori email, atau perusahaan lainnya. Nah itu bisa diakses melalui LDAP ini. Nah tidak hanya mengakses, tidak hanya membaca informasi, tetapi juga bisa menambah dan mengupdate informasi yang ada di direktori tersebut. Oke. Terus klien ini menggunakan koneksi LDAP menggunakan TCP port 389. Nah itu di slide yang awal-awal itu kan ada port-portnya LDAP itu berapa. Nah itu LDAP itu menggunakan port 389 yang melalui Directory System Agent yang akan mengirimkan permintaan ke DSA. Ini ya DSA ini ya, oke. Terus kemudian informasi yang didapatkan itu ditransmisikan antara klien dan server menggunakan Basic Encoding Rules atau BER. Ini itu BER itu adalah aturan baku ya untuk pengkodean unit data. Misalkan kalau di aplikasi programming Java, PHP itu kan ada boolean tipe data ya, boolean, integer, string. Nah misalkan si integer ini biasanya dikodekan dalam bentuk 0x02, seperti kayak pengkodean seperti itu ya, encoding. Kalau boolean itu setahu saya itu 0x01. Nah itu aturan baku pengkodean unit data. Kayak boolean itu 0x02, 01 ya. Kalau 0x02 itu setahu saya integer, seperti itu. Nah terus attacker ini menggunakan LDAP service untuk mendapatkan informasi seperti valid usernames, alamatnya, departemen detailsnya, dan seterusnya. Nah informasi-informasi yang didapatkan ini itu sangat berguna untuk melakukan penyerangan lanjutan nantinya, seperti itu ya. Oke, di sini ada beberapa tools yang bisa kalian coba. Yang pertama ada Softera LDAP Administrator. Dan di sini ada service-service yang tampak. Terus ini juga bisa ada list detail dari si user, seperti itu. Oke, bisa kalian coba sendiri ini. Terus selain itu juga ada banyak aplikasinya yang bisa kalian download. Nah sekarang kita melaju ke NTP enumeration. Nah di NTP ini itu dia sebuah protokol juga yang digunakan untuk menyamakan waktu dari setiap komputer yang terhubung dengan jaringan dengan komputer server dalam jaringan tersebut. Bisa dari jaringan LAN maupun di jaringan internet.
Nah, NTP sendiri itu menggunakan jalur data TCP/IP ya. Nah, ini di sini ada port UDP port, yaitu menggunakan 123. Terus NTP ini dapat mempertahankan waktu sekitar 10 milisecond atau 1:100 second di internet. Seperti itu ya. Terus dia juga akan menambah akurasinya sebesar 200 mikrosecond. Kalau nggak salah itu 1 milisecond itu dia 1000 mikrosecond. Jadi dia ada penambahan akurasi sebesar 200 mikrosecond. Seperti itu. Atau lebih ya, atau lebih di LAN yang kondisinya ideal, di LAN yang nggak banyak gangguan biasanya, koneksi ideal seperti itu ya. Oke, terus nah, biasanya si attacker ini menggunakan NTP server untuk mendapatkan informasi yang berharga dari list host yang terkoneksi di NTP server. Nah, client IP address di jaringan beserta system name, operating system, internal IP itu juga bisa didapatkan jika NTP-nya server berada di DMZ. Ada yang tahu DMZ itu apa? Jadi DMZ ini itu seperti singkatannya itu demilitarized zone atau zona demilitarisasi ya, susah ya. Itu jaringan lokal khusus ya untuk meningkatkan keamanan. Nah, jadi aksesnya itu dia menggunakan firewall, entah diakses dari dalam maupun luar, itu namanya DMZ, zona demilitarisasi seperti itu. Oke ya. Jadi bisa didapatkan list of hostnya, client IP address di jaringan beserta system names dan operating systemnya. Nah, ini komen-komen kalau kalian coba di Kali Linux. Jadi ada NTP trace, NTP DC, NTP key. Nah, pada video ini saya nggak akan praktekkan. Jadi kalau kalian praktek sendiri boleh. Jadi kalau kalian ketik NTP trace itu nanti akan muncul localhost, terus timeoutnya berapa, seperti itu ya. Terus ada juga NTP DC, ini ya DC. Terus ada juga NTP key, seperti itu. Ini tujuannya untuk mendapatkan NTP server information, seperti itu. Nah, ini beberapa toolsnya, ada NTP server scanner, Nmap, Wireshark. Kemarin itu kita sudah belajar Nmap, seperti itu ya. Oke, sekarang kita melaju ke SMTP and DNS enumeration. Jadi sekarang melaju ke step SMTP enumeration. Nah, SMTP ini pasti sudah familiar. Jadi banyak protokol yang menggunakan SMTP seperti email. Nah, singkatannya aja Simple Mail Transfer Protocol. Jadi tujuannya untuk mengirimkan email ke server ya. Jadi di SMTP ini itu ada 3 komen. Yang pertama FRFY, biasanya singkatan dari verify. Dia dapat memvalidasi users, apakah ini usernya beneran atau enggak. Terus dia ada EXPN, itu menerangkan si address yang sebenarnya meskipun menggunakan alias dan mailing list. Terus ada RCPT2 itu recipient ya, dari si penerima, di sisi penerima dari message. Nah, 3 komen ini itu dijalankan dan akan mendapatkan responnya berbeda-beda untuk valid dan invalid user. Jadi kalau misalkan kita melakukan komen FRFY dengan username yang tidak dikenali, maka nanti responnya beda dengan komen yang usernya sudah terdaftar. Seperti itu. Jadi si attacker ini itu dapat langsung mengetahui, langsung dapat berinteraksi langsung menggunakan SMTP via Telnet Prom, dan dapat mengumpulkan list dari valid user di SMTP server. Jadi contohnya ini, jadi contohnya ada Telnet ini, ada Telnet Command Prom ya. Ini di Windows, misalkan di Windows Telnet ada IP address ini dengan port ini. Kemudian dia coba pengoneksi, terus dia coba chatting hello, kemudian dicek FRFY Jonathan. Oh, ternyata ketemu bahwa ini memang
ada user. Terus kemudian kita cek lagi FRFY Smith. Oh, ternyata Smith ini user yang tidak diketahui. Sama seperti halnya ini EXPN, sama ya, user unknown kalau misalkan nggak ada. Terus dicek ini juga sama, kalau misalkan si Smith ini nggak ada, nanti return user unknown, user nggak ditemukan, seperti itu ya. Nah, terus ini ada toolsnya SMTP enumeration tool, yaitu NetScan tools. Dari si NetScan tool ini bisa dilihat di gambar ada send test message. Jadi buat mengetes apakah si SMTP server ini alive atau enggak. Terus setelah di send itu kita bisa mengamati pergerakan dari pengirimannya. Jadi ada trying kayak ini ya, trying, connecting, trying, connected, terus alur-alur pengirimannya itu kelihatan di sini. Nah, terus ini kalau kalian pakai backtrack ini, kalau di contohnya ini pakai backtrack, bukan Kali Linux ya, ini pakai backtrack. Jadi dia ada komen pentest /enumeration smtp username bla bla bla, terus di verify. Nah, ini nanti akan menghasilkan seperti ini ya, modenya dia dipilih FRFY verify, terus worker prosesnya yang bekerja itu 5, jadi kayak thread tuh ya kalau di pattern pemrograman terdistribusi. Terus dia ada target count-nya 1 IP ini. Terus ternyata di IP itu ada username 12 jumlahnya. Terus portnya 25, query timeout-nya 5 second, seperti itu. Jadi bisa dicoba di backtrack 5, ini pengetahuan saja. Terus dia juga bisa merespon komen ini ya, FRFY, EXPN sama RCPT2, seperti itu. Nanti sama hasilnya seperti ini nanti, seperti itu ya. Oke, kalau ini di Windows kayak tadi yang sebelumnya ya. Jadi misalkan kalau di FRFY root itu terdaftar di sistem, maka akan menampilkan seperti ini. Nama emailnya root@myhost. Kalau misalkan kita FRFY blah, itu kan nggak ada, maka akan mengembalikan return 550 blah user unknown, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada metode DNS zone transfer menggunakan NSLOOKUP. Jadi kalian bisa coba di command prompt kalian ketik NSLOOKUP seperti ini, nanti hasilnya pasti beda-beda ya. Ini di contohnya. Jadi di DNS zone transfer ini sebuah proses untuk menemukan server DNS dan sebuah record data di dalam target jaringan. Nah, di sini tuh attacker bisa mendapatkan informasi jaringan yang berharga seperti DNS server names, host names, machine names, username, IP address dari si potensial target. Nah, si attacker ini juga bisa mengambil salinan keseluruhan dari zone file domain dari DNS server. Jadi ini bisa di copy langsung hasilnya. Nah, di sini bisa kalian coba NSLOOKUP, terus akan tampil default servernya ini. NS ini biasanya singkatan dari name server 1 example.com, addressnya ini. Terus kalian ketik server 192.168.234.1110. Nah, itu dia ternyata default servernya ini, addressnya ini. Terus kalian ketik seperti ini, nanti hasilnya pasti beda dan kurang lebih mirip seperti ini ya. Terus kita sekarang menuju ke enumeration counternya, jadi pencegahannya. Jadi setelah kita belajar teknik-teknik enumerasi di SNMP, LDAP, NTP, SMTP, NTLS, nah kita harus mencegahnya dong kalau sudah tahu, ya kan. Jadi ini yang pertama pada SNMP-nya. Di SNMP ini kalian dapat menghapus SNMP agent atau menonaktifkan SNMP server jika tidak digunakan ya. Nah, jika mematikan SNMP itu bukan pilihan karena dipakai, maka silakan ganti default name community stringnya. Community string itu kan tadi contohnya misalkan ada yang namanya kominfo, seperti itu silakan diganti. Terus upgrade ke SNMP 3 ya, dia terenkripsi password dan message-nya. Terus silahkan kalian implement group policy-nya, dibuat peraturan ya jika ada anonymous koneksi.
Jika ada koneksi yang tidak dikenali itu silakan lakukan pembatasan akses, atau kalau di Surabaya itu PSBB seperti itu ya, pembatasan sosial berskala besar. Kalau ini pembatasan akses anonimus yang tidak dikenali seperti itu. Terus memastikan akses untuk null session pipes itu mati. Maksudnya apa? Nah, ini null session ini adalah jika kita melakukan pencarian informasi tanpa login terlebih dahulu. Nah, itu kan tidak diperbolehkan, maka itu harus dibatasi. Seperti itu ya. Nah, ini DNS itu silakan disable atau matikan DNS zone transfer untuk host yang tidak dikenali. Kemudian pastikan private host dan IP address itu tidak terpublish di DNS zone files dari public DNS servernya. Terus silakan gunakan premium DNS registration services untuk menyembunyikan informasi yang sensitif seperti H-info dari public. Nah, itu jika kalian ketik H-info di DNS itu kelihatan nama-nama kalian, ini siapa yang registrasi, seperti itu ya. Nah, ini gunakan jaringan standar untuk admin kontak. Jadi kalau kalian waktu registrasi itu silakan pakai admin kontaknya aja untuk menghindari social engineering attack. Jadi kalau bisa jangan pakai nama asli kalian seperti untuk DNS registration. Nanti bisa diserang kalian, dicari nama kalian, IG kalian mungkin, terus dilakukan social engineering attack. Bisa aja kan. Oke, kemudian di SMTP-nya. Jadi silakan konfigurasi seperti ini. Jadi silakan tolak pesan email yang tidak diketahui pengirimnya. Jadi jangan pernah klik apapun yang aneh, link apapun yang aneh di dalam isi pesan, apalagi terutama si pengirim itu tidak kalian kenali atau aneh-aneh seperti itu ya. Jangan, apalagi sudah masuk spam. Terus tidak menyisipkan informasi yang sensitif tentang mail server dan local information di mail response. Terus yang ketiga, silakan matikan open relay feature. Jadi biasanya open relay ini digunakan untuk server email yang tidak melakukan apapun untuk mengidentifikasi pengiriman email. Nah, simpelnya itu open relay ini biasanya tidak ada autentikasinya. Jadi silakan disable. Terus di sini ada LDAP. Jadi secara default LDAP ini ditransmisikan tidak ada pengamannya, tidak ada keamanannya. Nah, kemudian silakan tambahkan atau gunakan SSL teknologi untuk enkripsi trafficnya. Nanti biasanya portnya ganti ya, seperti itu karena menggunakan SSL. Terus silakan pakai username yang berbeda dari email address. Biasanya itu kalau kalian pakai email address, usahakan beda-beda ya setiap email username-nya seperti itu. Terus silakan aktifkan account logout. Biasanya account logout ini seperti kalau kalian punya banking, mobile banking, atau gampangannya kartu debit kalian itu kalau misalkan salah 3 kali, maka otomatis ada yang tertelan. Oke, ada yang nggak tertelan tapi langsung diblokkan akses masuknya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan username kalian inputkan di login email salah 3 kali, nah itu langsung terlogout, itu bisa diaktifkan. Nah, ini ada enumeration pen testing. Jadi di tahap ini itu digunakan untuk identifikasi valid user account atau resources yang keamanannya buruk, yang mempunyai keamanan yang lemah. Nah, dia itu menggunakan active connection untuk sistem dan query secara langsung. Nah, informasi tersebut, informasi yang didapatkan itu berupa user, groups, network resource, share, dan aplikasinya. Nah, terus ini digunakan juga untuk kombinasi dengan data yang dikoleksi pada proses recognition phase. Itu proses scanning ya, jadi dikombine data yang dihasilkan seperti itu ya. Nah, terus ini ada enumeration pen testing lanjutannya. Jadi dimulai dari start, terus kita menemukan network range-nya itu menggunakan WIS lookup. Kemudian kita mengkalkulasi subnet mask-nya menggunakan subnet mask calculator.
Terus dia juga dapat menjalankan pencarian host menggunakan Nmap Ring SP. Tahu kan bedanya min SP yang kemarin tugasnya. Terus dia memperform prompt scanning yang kemarin, proses scanning, terus menggunakan Nmap min SS, bisa juga SY, Steel kayak gitu kan. Jadi untuk men-scan port. Kalau yang ini untuk men-scan server yang terkoneksi ke internet, seperti itu. Ini penjelasannya. Kita lanjut saja. Terus nah di sini ada perform net bias enumeration menggunakan super scan, Hyena, Win fingerprint. Terus di sini juga memproses SNMP enumeration menggunakan oputils, engineer toolset. Terus di sini ada LDAP menggunakan tools Softera LDAP administrator, seperti itu. Nah, terus ini kemudian dilanjut dengan NTP enumeration, SMTP enumeration, DNS enumeration, kemudian reportnya. Nah, yang paling penting di sini ada report, seperti itu. Dan di sini summary-nya, yang pertama itu enumerasi, itu dapat didefinisikan untuk mendapatkan informasi. Suatu proses untuk mendapatkan informasi usernames, machine names, network resources, dan service. Kemudian SNMP ini adalah proses enumerasi untuk user account dan perangkat dari target menggunakan SNMP. Terus MIB adalah virtual database yang berisi formal deskripsi dari semua objek jaringan yang dapat di-manage menggunakan SNMP. Contohnya berupa string, community string, address, seperti itu ya di MIB. Terus attacker ini dapat menggunakan LDAP service untuk mendapatkan informasi seperti valid usernames, address, departmental detail, dan sebagainya. Informasi ini sangat penting untuk membantu proses attack nantinya. Seperti itu ya. Terus di NTP design ini didesain untuk mensinkronisasi jam dari jaringan komputer. Nah, si attacker ini dapat menggunakan spesifik port dengan telnet untuk enumerasi di server versinya berjalan di remote host. Oke, jadi sekian dari video pembelajaran kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan chat, silakan hubungi dosen masing-masing. Oke, seperti itu. Terima kasih.